Gue 2 tahun gak mau berteman lagi sama dia. Gue blok semua. Gue selama 2 tahun itu juga gue selalu disindir-sindir sama dia. Kalian pasti tahu, gak mungkin gak tahu. Gue selalu disindir sama dia, ada gak gue balas? Gak ada. Gak ada. Kemarin aja gue udah muak gara-gara disindir-sindir mulu, aneh gue balas. Teh. Nganggur ya, suaminya nganggur dan penipu. Suaminya itu ada pernah dulu bisnis biliar sama orang Jepang. Orang Jepangnya ditipu, akhirnya nggak jadi bisnis biliar. Ya, terus gara-gara takut dilaporin ke polisi, dia akhirnya jual rumah yang sekarang dia tinggalin. Bukan rumah yang belum jadi-jadi ya. Katanya, gue ini perempuan satu-satunya yang membangun tiang buat sinyal. Tiang sutet itu yang buat sinyal. Gue cari namanya, gue cari PT-nya, nihil. Halu. Udah tua halu. Kenapa dia tuh kayak pengen validasi, dianggap kayak gue tuh pengusaha gitu. Gue tuh businesswoman gitu. Anak gua dimaki sama lakinya sampai nangis nih saksinya. Nggak ada urusan sama anak gua dimaki sampai nangis si Aska. Sekarang lu nggak akan gua lepas ya. Kan kata gua apa? Kalau cuman gituin gua doang nggak ada masalah. Tapi sampai anak gua dibawa-bawa, kelar hidup lo. Nggak bakal tenang, gue bikin sampai lu mengebuskan napas terakhir pun nggak akan tenang. Nggak akan tenang. Dia itu bukan siapa-siapa. Semua yang diucapkan dari mulutnya tuh bohong. Bohong, udah dicek. Nama PT-nya, nama dia yang asli nggak pernah ada. Heran gue juga dulu ketipu sama dia lama banget sampai mau 5 tahun. Kayaknya dia emang beneran main dukun deh. Gue kayak kesirep. Satu keluarga gak ada yang bener semua. Lakinya pecandu, udah tuh pengangguran. Laki kalau udah dianjing-anjingin sama perempuan tapi nggak pergi dari rumah, itu wajib dipertanyakan. Seorang kepala rumah tangga direndahkan sama seorang istri dan lakinya nggak ngapa-ngapain, itu patut dipertanyakan. Bener nggak? Gue tanya, kalian laki-laki, udah harga diri kalian diinjek. Kalau dimaki depan pembantu sama tuh nenek Fir'aun, tapi masih stay di rumah, kenapa? Konslet otaknya. Coba buat kalian laki-laki, di mana harga diri kalian? Nah, makanya kan dia ngomong sendiri, sering kok kalau mau cerai sering. Nah, dia sendiri yang ngebongkar. Katanya kalau anaknya yang pertama deket sama dia, apa-apa cerita sama dia, bohong. Anaknya yang pertama itu, yang sekarang sekolah di luar negeri itu, kalau cerita, apalagi cerita tentang laki itu bukan sama dia tapi sama sahabat gue yang pakai kerudung, namanya Tari. Mana ada anaknya deket sama dia, orang dia aja jarang di rumah. Lu nenek Fir'aun yang durhaka sama ibunya, lu kalau mau bohong sama netizen, bohong lah. Tapi gua yang tahu, gua itu pernah hidup sama lu kurang lebih hampir 5 tahun, 4 jalan 5 tahun. Kalau ada yang dia bilang baik, paling baru temenan.
Belum ngerasain dia kayak gue. Diambil duitnya, diperas tenaganya, disuruh ribut sama orang. Gue sebetulnya nggak mau ngebales dia tuh. Jijik banget, gue udah sakit hati banget. Duit gue tuh bukan sedikit sama dia tuh, banyak. Tapi gue nggak mau ngebahas dia. Kali ini gue bahas dia karena dia udah maki anak gue yang namanya Arkana Aska. Dan dia juga lah yang bikin Laura itu jadi anak kurang ajar, anak durhaka ya dia, karena dia mau bikin sama persis kayak kehidupan dia sama ibu kandungnya yang nggak diakuin. Lo nggak bisa ngelak. Handphonenya Laura itu ada sama gua, udah gua buka, gua udah baca chatnya. Lu kasih duit dia tiap bulan supaya dia nggak pulang ke Indonesia, padahal gua udah beliin tiket 3 kali. Mau apa lo? Ntar tunggu. Semua ada waktunya, nenek Firaun. Fir'aun serakah. Tuh namanya adalah Fir'aun serakah. Tuh dia. Fir'aun serakah. FS. Tuh. Tunggu. DM. Udah gua baca. Bagaimana lu membrainwash yang namanya Loli anak gua supaya biar menjadi seorang Fir'aun serakah kayak lu. Yang durhaka. Lu sebut nama gua tuh. Gua udah sebut Fir'aun serakah. Gua udah bilang, kalau mau ribut sama gua aja. Ngapain anak gua dibikin nangis? Emang sialan lu. Ayo kalau mau perang gak usah bilang, kalau punya nyali sini ke rumah gue. Rumah lu jelek, rumah lu bau amis, rumah lu gak keurus. Lu aja gak pernah di rumah karena lu tahu rumah lu gak enak. Ngapain suruh-suruh gue datang ke rumah lu? Kalau mau ribut sama gue, ayo lu pilih mau di ring tinju mana. Ayo kita main tonjok-tonjokan aja di situ. Bonyok ya udah kelar-kelar di situ. Fair kan? Ngapain ngajak-ngajakin gue ke rumah lu? Najis. Si Dugong, Mira Hayati Dugong lah ditemenin. Semua orang-orang yang lagi gue bahas sama dia ditemen-temenin. Kan ketahuan Fir'aunnya. Nih pasti udah ada yang ngerekam kan. Bilang sama dia, ya. Gak usah suruh-suruh gue ke rumahnya, najis. Ayo kalau mau kita berantem, ayo di mana? Sebut. Ya, mau di ring tinju mana atau mau dibuatin ring tinjunya biar ada sponsor ya. Bonyok-bonyok di atas ring. Ya, terluka di atas ring, berdarah di atas ring. Ya, tapi selesai di situ. Ya, gak ada urusan sama anak gue. Kenapa anak gue lu bikin nangis? Kenapa anak gue lu kucilkan, lu taruh di bangku paling belakang, lu pisahkan sama temen-temennya? Anak gue kan sekelas sama anak lu, monyet. Dan teman-temannya sama semua. Lo pikir orang tua murid itu gak ada yang punya mulut, gak ada yang ngadu ke gua? Ya ngadu lah. Ayo sekarang kalau lo mau ribut, ayo gua jabanin. Ya, cukup uang gua, cukup waktu gua. Ya, udah lu ambil. Lu udah pansos juga, udah cukup kan? Dari followers lu pertama kali kenal sama gua, Fir'aun serakah, ya, anak durhaka, tuh cuman 50k, sekarang 1,4. Itu karena siapa? Karena gua. Lu tuh sampah, lu tuh gak ada dilihat sama orang-orang. Buktinya kemarin lu ke acara orang penting aja, lu ditaruh di tempat duduk paling belakang. Lu rasain gimana rasanya itu, Ditaruh lu di duduk paling belakang, di meja paling belakang dekat pintu keluar. Nggak ditegor sama sekali sama orang, gimana rasanya? Lu yang sampah. Biar kalian lihat IG-nya no. Dia ada ke acara ulang tahun kakak-kakaan gua. Kagak ditegor. Semua pada ngomong sama gua. Ada Zack juga di situ. Sampai Zack cerita dia nggak ditegor sama sekali, mampus. Itu balasan dari Tuhan tuh memang menyakitkan ya. Fir'aun serakah. Nenek peot, nenek durhaka, lu tuh udah nenek-nenek, udah 50 tahun. Ya, cari orang tua lu, cari ibu kandung lu, minta maaf, bersujud, cium air cucian kakinya.
Nih gue kasih tahu rahasia, karena Mami Ola juga udah ribut sama dia kan, sama Mami Ola udah di unfollow. Gue tahu cerita dari mana tuh kalau Ola Ramlan Mami Ola itu di Pondok Indah rumahnya sewa. Kalau nggak dari mulutnya si Firaun serakah ini, semua diceritain gimana kelakuannya Ola Ramlan tuh, biar gue ceritain aja. Tapi ada gue nyampein, enggak. Sekarang gue buka aja di sini biar rame. Susah si Firaun serakah ini kalau ngomong dibulak-balik, dipikir orang nggak berani kali lawan dia. Berani, nggak ada yang takut sama lu. Pertama lu miskin, ini real ya. Perumahan yang dia bikin atas nama anaknya yang pertama itu bukan uang dia tidak taruh uang 1 sen pun. Apalagi yang kedua nih, yang sosokan dibeli sama waria juga satu orang tuh, bukan punya dia. Dia tuh cuma pengen itu kan WhatsAppnya kan juga udah kesebar waktu ada tuh lagi heboh-hebohnya yang dia bertarung sama orang, yang gue juga lagi ribut sama orang yang handphonenya dibawa sama anak kandungnya si lakinya yang pengangguran ini. Kan disebar kan chatnya, isinya gue minta tolong dong lu bangun itu seolah-olah itu punyanya si Firaun serakah ini pakai nama anaknya yang pertama. Supaya apa? Supaya biar netizen tuh mengagung-agungkan dia, bikin klaster. Bukan punya dia, itu tuh punya. Kalian pergi ke akunnya Sarwenda. Tuh, udah gue kasih bocoran. Dia ada foto bertiga, salah satunya pakai hijab. Itu yang punya uang, itu yang punya tanah. Silakan. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue beli rumah itu. Awalnya dia bilang dia mau kasih gue gratis kalau gue promosiin. Udah jadi rumahnya, udah gue promosiin, udah gue taruh di YouTube, udah gue taruh di IG, udah gue taruh di story sebanyak mungkin. Itu kalau dirupiahkan itu udah dia, kalau dirupiahkan itu secara profesional itu dia harus bayar ke gue 2 miliar lebih. Ya, tapi karena dia selalu bilang nanti lu gue kasih aja atau nanti gue kasih diskon yang banyak. Dalam otak gue banyak itu kan banyak banget. Paling gue disuruh bayar cuma 100 atau 200 dengan harga rumah yang gue beli itu misalkan 700 juta, 800 juta ya kan. Atau di free-in, karena kan harga profesional orang kalau mau kerja sama-sama gue di YouTube itu kan 350 juta. Nah itu berapa kali tuh masuk? Ternyata lu tahu gue cuma di diskon berapa? 10 juta guys. Dengan banyak alasan. Dan gue kan orangnya gak suka banyak kayak argumentasi untuk hal-hal kayak ya udahlah. Kalau cuma di diskon 10 juta ya udahlah, biarin aja. Tuh. Biarin. Gue mau biarin rame. Gue udah capek. Gue sakit hati. Anak gue dibikin nangis di depan orang-orang. Emang lu keterlaluan, gak ada otaknya lu, laki bini lu emang dakjal. Bahas Mira Hayati. Mira Hayati itu udah skincare-nya udah disita sama Polda Makassar. Nah, yang jadi bertanya-tanya, udah tahu skincare-nya Mira Hayati, NRL, Maxi, udah jelas-jelas bermerkuri. Nah, lu tanya sama Polda Makassar, kenapa belum dipenjara? Jangan tanya sama gue. Coba tanya, cari IG-nya Polda Makassar, tanya, kenapa tidak dipenjara? Padahal hukumannya maksimal 12 tahun. Tuh. Jangan lagi tanya sama gua. Gua sudah membantu aparatur negara supaya kerjanya lebih gampang dan mudah. Tapi setelah dibikin gampang dan mudah, bukannya di penjara malah masih bisa berkeliaran tuh. Kalau nggak salah si Dugong lagi ke KL tuh. Coba Polda Makassar, gimana ini? Jual skincare bermerkuri itu berbahaya dan kriminal. Jangan kalian bertele-tele. Udah puas belum? Apalagi? Daviena juga jangan dibeli produknya apapun itu.
Ya, uang kalian tuh udah buat hura-huranya dia, buat beli Ferrari. Walaupun nggak ada masalah, tapi kalau misalkan jualannya juga dengan cara menipu, udah mah di uji lab, terus keluar hasilnya nggak terima, yang lain terima-terima aja. Lihat yang lain malah bebenah, dia nggak bebenah sama sekali. Karena Deviena itu dia takut miskin, ya. Owner-owner Makassar juga yang jual Merkur Truth itu juga orang-orang yang takut-takut miskin. Padahal awalnya dari orang miskin. Nah, kalian jangan bantu lagi mereka untuk mereka jadi kaya, ya. Kalau Suneo gimana? Suneo biar dia dengan kehaluannya, biar. Ntar juga berhenti sendiri, biar. Dia juga lagi apa namanya? Lagi lucu-lucunya dia. Biar. Ah.